Sobat LBH Pers, melanjutkan video sebelumnya mengenai paralegal, kali ini saya akan mengajak sobat semua untuk mendalami lebih jauh tentang bagaimana mekanisme kerja paralegal. Mari kita awali terlebih dahulu tentang tugas dan fungsi paralegal. Ruang lingkup kerja paralegal meliputi dua hal, yaitu pertama, menghubungkan komunitas yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia dengan sistem hukum yang ada. Kedua, menjalankan fungsi-fungsi mediasi, advokasi, dan pendampingan masyarakat. Paralegal beroperasi secara proaktif, namun dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada dasarnya, sasaran kegiatan paralegal dapat dibagi dua, yaitu 1. Perubahan kualitas kelompok atau komunitas dalam masyarakat. Misalkan, bagaimana meningkatkan kesadaran hukum atau kemampuan komunitas dalam melakukan analisis sosial dan kemandirian. 2. Menyelesaikan konflik yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dari ruang lingkup kerja dan beberapa sasaran kegiatan, maka dapat ditentukan tugas dan fungsi paralegal sebagai berikut. Pertama, memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat sehingga dapat menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka. Di sini, paralegal terlibat dalam memfasilitasi dan memotivasi masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah mereka. Di samping tentunya, membantu mereka untuk membentuk organisasi mereka sendiri. Tugas dan fungsi paralegal yang kedua adalah mendidik dan melakukan penyadaran sehingga kelompok-kelompok dalam masyarakat menyadari hak-hak dasarnya. Di sini, paralegal ikut meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka, memberikan informasi tentang hukum-hukum tertentu yang dapat melindungi mereka, memberikan informasi mengenai program-program pengembangan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah, dan bagaimana cara untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program-program tersebut. Ketiga, melakukan analisis sosial terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi komunitas. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat untuk memahami sifat-sifat struktural dari perkara, sehingga dapat menemukan bagaimana jalan pemecahan terhadap berbagai persoalan. Keempat, membimbing, melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan di tengah masyarakat. Bila timbul perselisihan di antara anggota masyarakat, maka paralegal bisa ikut memberikan bimbingan dan nasihat hukum serta melakukan mediasi di dalamnya. Kelima, memberikan bantuan hukum untuk memecahkan masalah secepatnya. Di sini, paralegal dapat memberikan jalan pemecahan awal dan selekasnya bila terjadi keadaan darurat untuk melakukan langkah-langkah awal pencegahan. Keenam, membangun jaringan kerja untuk mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya. Di sini paralegal bisa menjalin hubungan kerja dengan organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok lainnya, serta individu-individu seperti wartawan dan peneliti guna mendapat dukungan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Ketujuh, melakukan proses dokumentasi termasuk mencatat kronologi peristiwa-peristiwa penting. Paralegal wajib mencatat secara sistematis kronologi peristiwa penting dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara dan merekam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Paralegal harus menyimpan arsip-arsip yang menyangkut kasus-kasus yang ditangani, termasuk salinan surat-surat penting khususnya yang mempunyai kaitan dengan perkara. Paralegal juga harus membuat pertanggungjawaban keuangan. Kedelapan, mengonsep surat-surat. Paralegal dapat memberikan bimbingan bagi masyarakat untuk membuat surat permohonan pengaduan, pernyataan tertulis, petisi, dan surat resmi lainnya. Kesembilan, membantu pengacara, pembela umum, atau lembaga bantuan hukum dalam melakukan penyelidikan awal, wawancara korban atau klien, mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus, dan membantu mengonsep pembelaan yang sederhana. Kesepuluh, mendampingi masyarakat untuk melakukan aksi protes dan audiensi. Paralegal bisa menggerakkan masyarakat untuk melakukan aksi protes dan audiensi terhadap tuntutan-tuntutan mereka ke pemerintah.
Yang terakhir adalah advokasi. Paralegal dapat melakukan advokasi dengan mengangkat persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat ke permukaan sehingga diperhatikan oleh para pembuat kebijakan dan dapat mempengaruhi keputusan mereka. Dalam hal tertentu sejauh dimungkinkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku, paralegal dapat mewakili, mendampingi, dan atau memberikan bantuan hukum pada masyarakat atau perorangan dalam penyelesaian kasus di hadapan pemerintah, pengadilan, atau forum-forum peradilan lainnya. Sobat LBH Pers, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai paralegal pers. Kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia dari rumpun hak sipil dan politik. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap kebebasan pers, maka pelanggaran tersebut juga merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Dari tahun ke tahun, angka kekerasan terhadap wartawan cenderung meningkat. Namun di sisi lain penyelesaian kasusnya sangat sedikit. Begitupun dengan kasus perselisihan hubungan industrial terhadap wartawan. Seringkali posisi wartawan dalam perselisihan tersebut terlihat cukup lemah. Karena ketidakmampuan wartawan memahami hak-hak yang dijamin oleh undang-undang. Kebutuhan yang tinggi terhadap bantuan hukum dalam kasus kekerasan ataupun perselisihan hubungan industrial yang dialami oleh wartawan telah mendorong LBH Pers untuk memperluas jaringan dengan mendidik wartawan untuk menjadi paralegal. Harapannya, ketika terjadi kasus kekerasan atau perselisihan hubungan industrial, mereka mampu mengadvokasi diri sendiri. Atau lebih jauh membantu sesama rekan wartawan lainnya yang memiliki persoalan hukum. Baiklah Sobat LBH Pers, purna sudah pembahasan kita kali ini mengenai paralegal. Ikuti terus berbagai materi ajar lainnya melalui LBH Pers maupun sumber-sumber lainnya untuk terus mengembangkan kapasitas dan kemampuan kita. Pada akhirnya, saya Mustafa undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.